Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini, malam yang di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam puasanya, insya Allah mudah-mudahan juga diberikan kesehatan selalu, agar kita bisa menjalani bulan Ramadan ini, puasa ini dengan penuh kekhusyuan tentunya, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan selalu kita sampaikan salawatnya kepada beliau, yang kita harapkan mudah-mudahan salawat kita sampai kepada beliau, dan mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya beliau dan bisa bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam kali ini, malam yang penuh dengan berkah ya di bulan Ramadan, insya Allah kita akan mengkaji materi Sakofa Islam, tentunya tentang fikih muamalah, tentang ruang lingkup hukum syariah. Nah, kita sebagai seorang muslim ya, apalagi kemudian muslim yang mukmin yang kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mengetahui nih tentang hukum syariah. Bagaimana kemudian kita bisa hidup kita diatur oleh syariat Islam itu sendiri, agar kemudian kita hidup ini di dunia dan di akhirat juga selamat mengikuti syariat Islam. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, bagaimana kemudian tentang hukum-hukum syariah dan ketentuan-ketentuan dari hukum syariah yang insya Allah akan dibahas pada kesempatan ini bersama guru kita, Pak Haji Gun Gunawan, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum saya persilahkan kepada Pak Haji Gunawan, mungkin bisa tes audionya terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jelas Pak Mas Tibik suara saya, Pak? Alhamdulillah jelas Pak, Insya Allah ya. Mudah-mudahan di Bapak Ibu sekalian juga suaranya bisa lancar ya, bisa jelas dan sampai akhir, agar kita bisa menyimak materi dengan baik. Dan Bapak Ibu mungkin apabila ingin ada yang ditanyakan, nanti silakan ditulis di kolom chat, dan sambil nanti materi disampaikan, monggo sambil nanti yang belum absen silakan ditulis absennya, dan monggo persiapkan juga kertas ataupun bolpennya jika ada materi-materi penting yang perlu dicatat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka terlebih dahulu kajian kita pada kesempatan malam kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Haji Gunawan yang telah hadir pada kesempatan malam kali ini. Kepada beliau, falyatafadhal masykur. Monggo Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam tercurah limpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita bisa silaturahmi lagi, kita bisa meluangkan waktu kita ya, untuk menuntut ilmu ya, karena kita meyakini ini adalah salah satu dari kewajiban kita ya, yang Allah perintahkan ya, kepada hambanya, pada kita semua ya, untuk mempelajari ilmu ya. Jangan sampai kita ahli dalam bidang ilmu dunia, tapi kita tidak memperdalam ya, ilmu akhirat ya, ilmu yang akan membuat jalan kita ya lancar ya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Oleh karena itu, sebagai suatu kewajiban ya,
mau tidak mau, sempat tidak sempat, ya, walaupun dalam kondisi sudah pulang kerja, ya, atau waktu yang sangat terbatas, ya, sampai kita juga di Skariman, ya, saya sering berdiskusi sama Pak Masturi, ini kapan nih waktunya yang pas gitu, ya. Tapi memang kita harus sempatkan, ya. Artinya walaupun ini bulan Ramadan, ya, justru di bulan Ramadan ini kita harus lebih banyak, ya, mengetatkan waktu kita, ya, meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Terlebih-lebih adalah ilmu agama seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting, yaitu ruang lingkup hukum syariah. Mungkin selama ini kita baru tahu, ya, mengenai bahwa hukum syariah itu adalah 5 hal, ya, misalkan mengenai wajib, sunnah, makruh, mubah, ya, haram dan sebagainya. Tapi selain itu ada juga hal yang penting, ya, yaitu mengenai apa itu hukum wadi, apa itu hukum taklifi, ya. Mungkin di antara kita baru mendengar apa itu hukum wadi, apa itu hukum taklifi. Nah, insya Allah pada malam hari ini, ya, kita akan bahas bersama-sama, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jika ada hal yang penting yang ingin dicatat, silakan dicatat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, saya akan mulai. Nah, definisi hukum syariatnya. Apa itu hukum syariat? Ya. Hukum syariat adalah al-hukmu syar'i huwa khitabul syar'i. Ya. Jadi hukum syariat adalah seruan dari asy-syar'i. Ya. Asy-syar'i itu Allah sebagai pembuat hukum, ya. Al-mu'ta'ala bil af'al ibad, ya, yang terkait dengan perbuatan hamba, ya. Bi af'al ibad bil iqtida'i awil takhiri awil wad'i, ya. Baik berupa tuntutan, ya. Baik berupa tuntutan, ya. Kemudian juga pemberian pilihan, ya, atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum. Nah, ini jadi definisi hukum syariat itu apa? Jadi seruan dari Allah, ya. Ketika Allah menyeru, ya, nah, itu berarti kan perintah. Allah itu siapa? Allah itu sebagai pembuat hukum. Allah menyeru apa? Terkait dengan perbuatan hamba. Di Allah minta kepada hamba, ya, baik berupa apa? Ternyata ada 3 hal, itu tuntutan, ya, kemudian juga pemberian pilihan, ya, atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukumnya. Baik, kita akan jelaskan 3 hal ini. Nah, pembagian hukum syariat, ya, tadi. Nah, ternyata pembagian hukum syariat itu, ya, kita bagi menjadi 2, ya, yaitu yang pertama adalah hukum taklifi, ya. Kemudian yang kedua adalah hukum wadi. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi yaitu hukum untuk mengatur perbuatan manusia, ya. Hukum untuk mengatur perbuatan manusia secara langsung, ya, yang berupa tuntutan, ya, tolab, ya, yang berupa tuntutan atau tolab, dan pemberian pilihan, ya, atau takhir, ya. Jadi hukum taklifi itu hukum untuk mengatur perbuatan manusia secara langsung yang berupa tolab, tuntutan, dan juga pemberian pilihan atau takhir. Nah, kemudian yang kedua, ya, pembagian hukum syariat yang kedua adalah hukum wad'i, ya. Mungkin kita baru mendengar, ya. Apa itu hukum wad'i? Yaitu hukum untuk mengatur perbuatan manusia secara tidak langsung. Kalau tadi hukum taklifi, hukum untuk mengatur perbuatan manusia secara langsung. Nah, wad'i ini hukum yang mengatur, ya, untuk mengatur perbuatan manusia secara tidak langsung, atau hukum untuk mengatur hukum taklifi. Ya, jadi hukum wad'i ini adalah hukum untuk mengatur perbuatan manusia secara tidak langsung, ya. Ya, atau hukum untuk mengatur hukum taklifi. Jadi Bapak Ibu sekalian, hukum wadi ini diibaratkan sebagai fondasinya hukum taklifi. Ya.
Nah, kita kan lebih akrab ya dengan hukum taklifi. Hukum taklifi kan kita sudah sering dengar ya. Tapi kita mungkin asing ya dengan hukum wadi. Misalnya apa? Misalnya begini. Apa hukum sholat zuhur? Kita tahu hukum sholat zuhur itu wajib. Hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan kita tahu juga hukumnya wajib. Nah, ini kita sebut dengan hukum taklifi. Ya. Jadi kewajiban sholat zuhur, ya, kewajiban puasa Ramadan. Nah, ini kita sebut dengan hukum taklifi. Ya, hukum taklifi. Nah, tapi kita jarang bertanya tentang hukum wadi. Apa contoh hukum wadi? Kalau sholat zuhur itu wajib, ya, ayo sekarang kita sholat zuhur, ya. Misalkan jam 7 pagi. Nih. Ayo, karena sholat zuhur wajib, kita sholat zuhur jam 7 pagi. Kan katanya wajib. Kan wajib kalau nggak dikerjakan jadi dosa. Gitu ya. Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh jam 7 sholat zuhur? Nah, ini pertanyaan untuk hukum wadi. Kenapa jam 7 nggak boleh sholat zuhur? Nah, ini pertanyaan ini masuk ke dalam hukum wadi. Karena jam 7 pagi belum masuk waktu sholat zuhur. Ya. Jadi kalau belum masuk waktu sholat zuhur, ya, itu malah hukumnya jadi haram ketika kita lakukan jam 7 pagi. Nah, makanya ya kita katakan bahwa hukum wadi itu pondasinya hukum taklifi. Nah, kita sebenarnya harus lebih hati-hati. Ya. Ya, karena kalau hukum wadi ini menyimpang, ya, maka seluruh bangunan dari hukum taklifi itu bisa runtuh. Maksudnya bisa haram semuanya. Dianggap kita tidak beramal. Gitu ya. Misalkan gini, tadi pagi ya, atau tadi sholat isya ya, kita sholat isya berjamaah. Suara imamnya sangat bagus, ya. Bacaan imamnya itu bagus, dan imam itu sangat khusyuk, ya. Nah, begitu selesai ya, imam itu berdiri. Mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian, para jamaah, tadi saya lupa wudhu, gitu, ya. Nah, maka imam tadi sholatnya tidak dinilai sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholatnya tidak sah. Ya. Sholatnya tidak sah. Nah, batalnya sholat itu, ya, kita sedang berbicara mengenai hukum wad'i, bukan hukum taklifi. Ya. Nah, kalau ada pelanggaran hukum wad'i, sholatnya berarti harus diulang. Nggak bisa, ya, imamnya tadi taubat misalnya, ya. Imamnya kemudian duduk, ya. Lalu istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, terimalah sholat hamba, ya Allah. Ya nggak bisa. Ya. Sholatnya nggak akan diterima. Ya. Dan di akhirat, ya, dia akan disiksa. Karena apa? Karena dia belum sholat. Jadi dia harus apa? Dia harus wudhu dulu dan melakukan sholat lagi. Ya. Jadi amalan hukum taklifi itu tidak dinilai sama sekali. Misalkan dulu sempat heboh ya, ada Menteri Agama mimpin sholat Jumat, ya, ketika khutbah, ya, nggak baca sholat atas Nabi, ya. Padahal kan sholat atas Nabi ini menurut Imam Syafi'i, ya, kalau khotib tidak baca sholawat atas Nabi, itu Jumatannya tidak sah. Ya. Kenapa? Karena ada salah satu dari rukun yang tidak diamalkan. Di sholatnya itu harus diulang. Nggak bisa ditobati. Istighfar, gitu, mohon ampun. Tapi sholatnya nggak diulang. Nggak bisa. Seperti itu. Nah,
bagaimana sekarang status hukum taklifi? Kalau status hukum taklifi, insya Allah Bapak dan Ibu sekalian mungkin sudah hafal ya. Ada 5 ya. Itu fardu ya. Fardu, kemudian haram ya. Kemudian mandub ya. Kemudian ada makruh dan mubah. Fardu itu kan maknanya wajib ya. Kalau haram itu ya terlarang gitu. Haram, terlarang. Kemudian mandub sunnah ya, makruh dan mubah. Nah, bagaimana dengan status hukum wadi? Nah, ternyata status hukum wadi juga ada 5. Ya. Ini yang akan kita bahas. Itu pertama adalah sebab, yang kedua adalah syarat, ya. Yang ketiga adalah mani', ya. Yang keempat adalah azimah dan rukhsah. Yang kelima adalah sah, batal, dan fasad. Nah, kalau sebab itu apa? Misalkan tadi ya, sebab masuknya waktu zuhur itu adalah perintah Allah. Itu adalah khitab, ya, khitab atau perintah dari Allah. Jadi firman Allah ya, yang menyatakan bahwa dirikanlah sholat karena tergelincirnya matahari. Jadi sholat zuhur itu tidak akan sah kalau matahari belum bergerak dari tegaknya. Jadi kalau bayangannya masih tegak, ya masih tegak lurus, ya, kemudian kita sholat itu belum sah, ya, belum sah sholat kita. Ya, begitu bayangannya mulai kelihatan dari tubuh kita, ya, itulah waktu mulai masuk sholat zuhur. Ya, jadi kalau masih tegak lurus itu belum sah. Begitu bayangannya sudah kelihatan dari tubuh kita, ya, itulah waktu mulai masuk sholat zuhur. Nah, kalau belum masuk sholat zuhur, maka tidak akan sah kita sholat. Jadi semua ada khitabnya, semua ada perintahnya. Puasa Ramadan juga ada khitabnya, ada perintahnya, yaitu berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah, ya, atau berlebaranlah kamu karena melihat hilal. Jadi sebab masuknya puasa Ramadan itu adalah apa? Melihat hilal, ya. Ru'yatul hilal. Kemudian yang kedua, syarat. Ya. Syarat itu apa? Misalnya syarat sahnya sholat, ya, itu harus wudhu. Ya. Kalau nggak wudhu berarti dianggap belum sholat. Kemudian yang lainnya akan kita jelaskan. Nah, kita masuk ke bagaimana, ya, kalau hukum taklif ini kita langgar. Di pelanggaran terhadap hukum taklifi. Misalkan jika ada laki-laki yang sudah menikah selama 5 tahun, ya. Suatu saat laki-laki itu memukul istrinya. Nah, apa hukumannya? Apa hukuman, ya, bagi laki-laki yang atau suami yang memukul istrinya? Hukumnya, ya, hukumnya adalah haram. Ya. Jadi ada suatu keharaman ketika seorang suami memukul istrinya. Ya. Nah, ini kita sebut adalah pelanggaran hukum taklifi. Ya, ini kita sebut sebagai pelanggaran hukum taklifi. Nah, bagaimana cara kita bertobat? Ya, bagaimana cara suami itu bertobat? Ya, cara bertobatnya segera memohon ampun kepada Allah SWT dan minta maaf. Ya, jadi nggak bisa hanya sekedar istighfar, ya, pada Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni hamba, ya Allah. Tapi kita nggak minta maaf sama istri. Jadi kita harus bertobat, ya, mohon ampun kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah kita meminta maaf kepada istri, ya. Seorang suami harus minta maaf kepada istrinya ketika dia contohnya memukul istrinya. Nah, insya Allah, ya,
Allah akan ampuni. Urusannya kan selesai. Ya. Jadi kalau hukum taklifi ini sangat simpel ya. Dalam artian tanda kutip ya, simpel dibanding hukum wadi. Jadi ketika kita sudah memohon ampun kepada Allah, ya kemudian juga meminta maaf kepada istri, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai urusan pelanggaran terhadap hukum taklifi ini. Nah, bagaimana jika yang dilanggar ini hukum wadi? Ya. Jadi nanti saya kasih contohnya adalah yang paling mudah ya, yaitu menikah ya. Jadi sama-sama menikah nih ya. Yang satu melanggar hukum taklifi, yang satu melanggar hukum wadi. Nanti kita akan lihat konsekuensinya itu sangat berbeda ya, sangat mengerikan. Misalkan ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan. Ya. Hampir semua rukun nikahnya sudah dipenuhi. Ya. Jadi misalkan si A menikah, si A laki-laki menikah dengan si B perempuan. Hampir semua rukun nikahnya sudah dipenuhi. Apa? Rukun nikah itu mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada ingat ya. Yang pertama adalah ya, ada dua mempelai, ya, ada wali, ya, ada mahar, ya, dan dua orang saksi. Jadi ada kasus nih, si A dan si B ini menikah. Ya. Jadi rukun nikahnya hampir semua sudah dinikah. Hampir itu berarti kan ada yang belum dipenuhi. Ya. Jadi hampir semua sudah dipenuhi. Yaitu ada dua mempelai, ada wali, ada mahar, dan ada dua orang saksi. Ya. Namun, ya, tidak ada ijab kabul. Ya. Ya. Jadi empat hal tadi ya, 4 rukun tadi ya, kan ada 5 ya, 5 rukun nikah. 4 sudah dilakukan, tapi ada 1 yang belum dilakukan. Itu tidak ada ijab kabul. Ya. Kan kalau kita, kan udah banyak nih, udah 4 gitu kan, tinggal 1 mah udahlah cincai. Nah, kita lihat nanti. Nah, bagaimana dengan status pernikahannya? Ya. 4 sudah dilakukan, tapi ada 1, yaitu tidak ada ijab kabul. Bagaimana status pernikahannya? Ternyata tidak sah, ya, alias batal. Nah, jika laki-laki dan perempuan itu, ya, udahlah kita nekat aja nikah. Toh udah 4 yang kita penuhi ya. Ada 2 mempelai, ada wali, ada mahar, ada 2 orang saksi. Tinggal 1 mah, udahlah kita nekat. Ya. Jadi kedua orang ini, laki-laki dan perempuan ini, ya, dia tetap melanjutkan rumah tangganya. Nah, apa konsekuensi selanjutnya? Ya. Orang-orang yang sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang menyepelekan ya hal ini. Ya. Karena kehidupan yang semakin bebas ya. Nah, ternyata banyak orang juga yang menyepelekan tentang hal ini. Nah, apa konsekuensi dari 1 aja tidak dilakukan terhadap rukun nikah? Konsekuensi lanjutannya, semua amal yang dilakukan selama berumah tangga akan menjadi haram. Nah, bayangkan ya, 1 saja, 1 dari rukun itu tidak dilakukan, tidak dipenuhi, maka semua perbuatan, semua amal yang dilakukan selama berumah tangga itu akan menjadi haram. Nah, apa contohnya? Nah, jika laki-laki itu memberi nafkah, kita nggak sebut suami ya, karena apa? Karena kan tadi nggak sah. Nah, jika laki-laki tadi memberi nafkah kepada perempuannya, ya, maka nafkah itu tidak sah, sehingga memberi nafkah kepada perempuan itu haram hukumnya. Kemudian, jika laki-laki itu mempergauli ya, melakukan hubungan suami istri ya, kepada perempuan itu, maka
itu pergaulan yang tidak sah. Sehingga apa? Haram hukumnya. Nah, jika mereka punya anak, maka anak itu adalah anak yang tidak sah. Sehingga menjadi anak yang haram. Ya, jadi begitu begitu besar ya pengaruhnya itu. Jadi kita nggak boleh menganggap sepele. Ya, ketika memang rukunnya itu ada 5, ya maka harus kita penuhi semuanya. Jadi status hukum wadi ya, yang tadi kita contohkan ya, misalnya tadi masuk waktu zuhur ya, itu ada khitab perintah dari Allah ya, maka kita baru bisa sholat itu ketika tergelincirnya matahari. Jadi kalau tadi kita ambil pelanggaran hukum wadi dalam hal nikah ya, yaitu mengenai rukun sholat kayak rukun nikah ya, maka Imam Syafi'i ya, menurut Imam Syafi'i ya, rukun nikah itu kan tadi ada 5 ya. Ya, ketika laki-laki yang mempergauli perempuan itu dianggap berzina ya. Karena apa? Karena pada saat nikah ada satu rukun yang tidak dipenuhi, maka ya itu dianggap berzina. Gitu. Nah, terus laki-laki tobat gitu kan, minta ampun setiap hari, ya Allah ampuni dosa hamba, ya Allah ampuni dosa hamba. Ya. Dengan hanya istighfar ya. Astagfirullah ya Allah gitu kan, maafkan hamba ya Allah karena kami telah berzina. Itu nggak bisa dengan hanya ditaubati. Lalu bagaimana solusinya? Nah, kemudian juga jika menafkahi anaknya maka nafkahnya juga tidak sah ya, juga haram hukumnya. Nah, kemudian ternyata jika anaknya perempuan ya, anak perempuannya itu kemudian akan menikah ya, dan laki-laki itu menjadi wali gitu ya, maka itu wali yang tidak sah ya, sehingga juga haram hukumnya. Nah, kemudian jika laki-laki itu meninggal dunia ya, maka harta yang ditinggalkan juga tidak sah ya. Jadi nggak bisa diwarisi sehingga juga haram hukumnya dan seterusnya. Jadi memang sangat berat ya ketika kita melanggar dari hukum wadi. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusinya tadi ya, nggak bisa hanya ditobati ya. Solusinya laki-laki dan perempuan yang sudah terlanjur berumah tangga tersebut ya harus mengulang kembali akad nikahnya yang batal tersebut. Ya. Jadi dia harus penuhi akad nikahnya, harus ulang lagi akad nikahnya. Harus diulang kembali ya. Dengan menyempurnakan apa? Rukun ya. Nanti kan rukunnya tidak sempurna. Ya. Dengan menyempurnakan rukun dan syarat yang tidak terpenuhi ya ketika akad nikah yang pertama yang belum terpenuhi. Karena ada satu tadi yang belum terpenuhi. Ya. Nah, jika akadnya sudah diulang ya, dan sudah terpenuhi semua rukun dan syaratnya ya, maka insya Allah rumah tangganya baru dapat dikatakan telah sah ya, dan mereka dapat menjalankan rumah tangganya. Jadi nggak bisa hanya istighfar ya, harus diulang kembali akad nikahnya. Nah, kemudian disempurnakan kembali rukun dan syaratnya. Yang belum terpenuhi apa ya, itu kita sempurnakan. Nah, ketika sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka insya Allah rumah tangganya baru dapat dikatakan telah sah ya, dan mereka dapat kembali melanjutkan rumah tangganya. Nah, apa contohnya dalam berbisnis ya? Nah, misalkan dalam PT ya, dalam perseroan terbatas ya. Bagaimana tinjauan hukum wadinya dalam PT? Nah, PT itu kan
bertemunya antara pemodal dengan pemodal. Jadi penyertaan modal. Ya. Nah, pada PT tidak ada dua pihak yang melakukan akad sesempurna. Ya, jadi dalam PT yang ada sekarang ini, ya, akadnya tidak ada yang sempurna. Ya, yaitu masalah ijab dan qabul. Nah, tidak ada pihak yang bertindak sebagai pengelola. Ya. Yang ada hanya pemodal saja. Jadi perkumpulan pemodal, para pemodal, ya, syarikul mal. Sedangkan pengelola justru ya, diserahkan pada pihak lain ya, yang tidak terlibat dalam akad perseroan, yaitu dewan direksi. Ya, ini PT itu kan yang kita tahu sekarang adalah ya, kumpulan dari para pemodal. Gitu. Sedangkan direktur, ya, direksi itu dia bukan pemodal, ya. Dia itu diangkat oleh yang punya modal, gitu, oleh dewan komisaris. Ya. Jadi direksi itu kan ya karyawan, sama seperti karyawan yang lainnya. Dia bukan pemodal, ya. Dia adalah pekerja, dia adalah karyawan direksi. Nah, ya, jadi kalau dalam nikah itu kan ijab qabul. Ya. Jadi kalau dalam nikah tidak ada ijab qabul, maka nikahnya tidak sah. Nah, dalam PT juga sama demikian. Ya. Kalau modal ketemu modal, ya tidak bisa ada akad. Ya. Modal ketemu modal kan nggak bisa akad. Ibaratnya ya PT itu ini perempuan ketemu perempuan. Ya. Perempuan menikah dengan perempuan. Ya. Kalaupun ada ijab qabul ya tetap tidak sah. Kenapa? Karena perempuan ketemu perempuan. Nah, PT itu diibaratkan gini, perempuan ya menikah dengan perempuan, ya, ya. Kemudian dia nekat berumah tangga, kemudian dia menyewa laki-laki agar punya anak, gitu. Nah, PT itu seperti itu, ya. Atau laki-laki ya, menikah dengan laki-laki, kemudian dia mengangkat atau menyewa perempuan agar dia punya anak. Nah, PT itu dianalogikan seperti itu. Ya, sangat jijik gitu. Jadi, PT itu kan modal ketemu modal. Kemudian, si para pemodal ini menyewa orang yang disebut dengan dewan direksi untuk menjalani PT. Gitu. Nah, ini tentunya tidak sah dalam hukum Islam. Nah, jadi apa dong? Bagaimana solusinya? Jawabannya sama ya, bahwa sama seperti kasus pernikahan tadi ya, pernikahan yang tadi kita bahas ya. Semua pendiri PT itu harus melakukan akad ulang. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara memenuhi semua rukun dan syarat yang dituntut dalam akad syirkah yang benar. Jadi harus ada akad yang diulang. Untuk apa? Untuk memenuhi semua rukun dan syarat yang dituntut dalam akad syirkah yang benar. Nah, jika akad pembentukan perseroan tersebut sudah terpenuhi semua rukun dan syaratnya, ya, insya Allah semua amal dan akad-akad turunan di bawahnya itu menjadi sah, ya, sehingga halal hukumnya. Ya. Kemudian ingatlah ya, ada kaidah syarat ya, yang menyebutkan jika gugur persoalan pokok, ya, maka gugur pula persoalan cabangnya. Ya. Jika gugur persoalan pokok, maka gugur pula persoalan cabangnya. Ya, jadi kalau dalam nikah itu tidak ada ijab qabul, maka nikahnya tidak sah. Dalam PT juga sama seperti itu. Jadi harus ada yang mengijab dan mengqabul. Nah, siapa yang mengqabul? Yang mengqabul adalah orang yang menjalankan usaha secara langsung dengan tangannya, ya. Bukan dia malah menyewa orang lain. Ya. Jadi harusnya
nggak boleh dia itu menyewa orang lain. Artinya ketika bersirka ya ada pemodal, ada pengelolanya. Seperti contoh tadi ada laki-laki dan perempuan yang berpacaran ya, misalkan sudah berpacaran ya lama bertahun-tahun ya. Tiba-tiba perempuannya bilang, "Mas, besok tolong saya kasih nafkah sehari 100.000 ya." Terus kata laki-lakinya, "Siap, Neng," gitu kan. Sah atau enggak? Ya enggak sah gitu ya. Kenapa? Karena itu nafkah itu kan turunan dari akad nikah. Ya. Kalau akad nikahnya tidak sah, maka akad memberikan nafkah juga tidak sah. Gitu. Ya, tadi yang sudah kita bahas. Demikian juga ya di dalam PT, ketika akad perseroannya itu tidak sah, maka akad turunannya tidak sah. Nah ini gara-gara pelanggaran dari hukum wadi. Gitu. Nah, bagaimana penjelasan dari hukum wadi? Yang pertama, sebab. Sebab adalah tanda akan adanya suatu hukum syara. Sebab adalah tanda akan adanya suatu hukum syara. Syarat adalah perkara yang kepadanya bergantung hukum. Syarat adalah perkara yang kepadanya bergantung hukum. Kemudian yang ketiga, mani'. Apa itu mani'? Adalah apa-apa yang keberadaannya ya, memastikan tiadanya hukum atau memastikan batalnya sebab. Kemudian ada juga azimah. Azimah itu adalah hukum pokok. Ya, hukum pokok. Dan kemudian ada juga rukhsah. Rukhsah itu hukum keringanan. Ya. Hukum keringanan, itu disebut rukhsah. Kemudian yang kelima adalah sah. Adalah amal yang sesuai dengan perintah asy-syar'i. Ya. Kemudian ada batal. Batal adalah amal yang tidak sesuai dengan perintah syar'i. Ya. Kemudian ada lagi fasad. Fasad itu adalah kondisi perbuatan yang pada asalnya itu sesuai syara, ya, tetapi ada sifat dari perbuatan itu ya, di luar rukun dan syarat yang membuat cacat perbuatan asal tersebut. Itu menyimpang dari perintah asy-syar'i. Ya. Ya. Jadi sebab itu ya, kalau tidak ada sebab maka hukum syariat itu menjadi tidak ada. Ya. Kalau syarat tidak terpenuhi maka hukumnya menjadi tidak ada. Baik, kita akan jelaskan satu-satu ya. Pertama, sebab. Sebab adalah tanda akan adanya suatu hukum syara. Sebab itu adalah tanda akan adanya suatu hukum syara. Contohnya apa? Contohnya tergelincirnya matahari. Nah, akibat hukumnya apa? Atau musababnya apa? Musababnya kita sholat zuhur. Ya. Kemudian melihat hilal. Ya. Nah, dengan kita melihat hilal, ya, musababnya atau akibat hukumnya apa? Wajibnya kita ya berpuasa. Ya. Tadi yang sesuai dengan yang sudah kita jelaskan. Ya. Kemudian yang ketiga, kekerabatan. Ya. Dengan adanya kekerabatan ya, menyebabkan ya, ada hukum waris, ya. Ada hak warisnya. Kemudian perjalanan, safar. Ya. Ketika kita sebabnya ada perjalanan, ya, akibatnya apa? Boleh kita berbuka puasa. Jadi kalau safar, ya, safar itu kan jaraknya 89 km. Jadi kita boleh berbuka puasa ketika memang kita ada safar yang jaraknya itu 89 km. Kemudian akad nikah. Akad nikah sah ya, itu menyebabkan ya, adanya atau bolehnya pergaulan suami istri. Kemudian dengan akad nikah yang sah itu akibat hukumnya apa? Kita bisa saling mewarisi. Ya.
kemudian sebab pembunuhan, ya, akibat hukumnya ada kisos. Ya. Kemudian sebab berzina, maka akibat hukumnya ada hukum hudud, ya, bagi pezina. Kemudian penyembelihan secara syar'i terhadap hewan, ya, akibatnya apa? Atau musababnya bolehnya kita memanfaatkan daging hewan tersebut. Ya. Sebab keterpaksaan, ya, bolehnya kita memakan bangkai, misalkan di hutan, ya. Kalau kita nggak ketemu apa-apa, ya, kecuali bangkai, itu yang membolehkan apa? Kita memakan bangkai, ya, karena memang terpaksa, ya, karena terpaksa. Kemudian syarat, ya. Syarat adalah perkara yang kepadanya bergantung hukum. Ya. Jadi syarat itu adalah perkara yang kepadanya bergantung hukum. Nah, syarat saksi, ya, masyhud, ya. Saksi itu menjadi syaratnya nikah. Saksi itu menjadi syaratnya nikah. Muhsannya penzina, ya, rajam atas penzina muhsannya. Kemudian hidupnya ahli waris, ya, menjadi waris, ya. Jadi muhsan itu apa? Muhsan itu orang yang sudah menikah, ya. Jadi kalau belum menikah itu, ya, ketika seorang pezina belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Ya. Tapi kalau sudah menikah, ya, kita sebut dengan muhsan, orang yang sudah menikah, ya. Itu maka rajam atau, ya, rajam atas pezina itu, ya, pezina yang muhsan, ya. Maka syaratnya apa? Dia karena muhsan sehingga bisa dirajam. Dengan nikah, ya, syaratnya harus ada saksi, ya. Adanya masyhud waris, maka si ahli waris hidupnya ahli waris. Atau misalkan wajibnya zakat mal, karena syaratnya harus sudah ada haul, ya. Kemudian sholat, ya, syaratnya harus menutup aurat. Kemudian potong tangan bagi pencuri, ya, ketika memang ada bukti barang yang tersimpan, itu potong tangan bagi pencuri. Jadi kalau misalkan kita menemukan barang di jalan, ya, itu nggak bisa berlaku hukum potong tangan, ya, karena itu adalah barangnya ada di jalan. Tapi kalau barangnya tersimpan, ya, nah itu berlaku potong tangan. Nah, mani adalah apa-apa yang keberadaannya memastikan adanya hukum atau memastikan batalnya sebab. Nah, mani ini kebalikannya dari sebab, ya. Misalkan nih, pembunuhan. Pembunuhan itu mencegah dia dari mendapatkan warisan. Ya. Maninya pembunuhan, ya. Hukum yang tercegah adalah waris, ya. Jadi ketika terjadi pembunuhan, ya, maka mencegah dia dari mendapatkan warisan, ya. Atau misalkan perbedaan agama, ya, menjadi pencegah mendapatkan warisan. Ya, misalkan tadinya ada suatu keluarga yang semuanya beragama Islam, gitu. Tiba-tiba misalkan salah seorang dari anaknya keluar dari agama Islam, jadi murtad, ya. Maka murtadnya anak itu, ya, mencegah dia mendapatkan warisan. Kemudian sakit, ya. Sakit ini mencegah wajibnya sholat Jumat, ya. Kemudian juga marah, ya. Marah itu menjadi pencegah mengadili bagi hakim, ya.
Jadi hakim itu dalam kondisi marah ya, tidak boleh mengadili. Ya. Jadi hakim itu nggak boleh melakukan peradilan, ya, mengadili ketika dia dalam kondisi marah. Ya. Kemudian kondisi masih kecil, mencegah dari sahnya ibadah haji. Jadi kalau kita punya anak ya yang masih kecil gitu, berapa 3 tahun 4 tahun kita ajak haji itu masih nggak sah. Gitu, ya. Karena apa? Karena masih kecil. Ya. Jadi mencegah dia dari sahnya ibadah haji. Nah, ajib dan rukhsah. Ya. Masalah misalkan makan daging babi, ya. Azimahnya adalah haram. Ya. Rukhsahnya boleh jika memang daruratnya. Darurat itu kan ketika memang nggak ada pilihan dan menyebabkan seorang itu bisa mengalami kematian, ya, maka boleh ya, karena kondisinya darurat. Sholat rubaiyah azimahnya 4 rakaat. Nah, tapi ada rukhsah ya, ketika ada safar. Ya. Jadi kita bisa akhirnya sholat 2 rakaat jika safar. Puasa Ramadan azimahnya haram bagi kita berbuka. Tapi kita ada rukhsah, ya, boleh berbuka jika kondisinya sedang safar. Kemudian melihat aurat, itu azimahnya adalah haram. Boleh, ada rukhsahnya boleh bagi dokter karena ada hajat. Ya. Kemudian sholat, azimahnya wajib berdiri. Rukhsahnya adalah boleh duduk ketika sakit. Ya. Kemudian bersuci, ya. Azimahnya kita berwudu menggunakan air. Tapi rukhsahnya boleh tayamum jika memang tidak ada airnya. Kemudian masalah makan bangkai dan minum khamar. Ya. Azimahnya apa? Ya haram, kita nggak boleh makan bangkai dan minum khamar. Tapi rukhsahnya boleh jika kondisinya adalah darurat. Nah, safar tadi ya, safar itu safar sholat dan puasa itu sama ya. Jaraknya itu 89 km. Ya. Jadi kalau kita bisa rukhsah untuk sholat ketika memang kita ada perjalanan jarak yang kurang lebih 89 km. Atau kita membatalkan puasa, itu juga boleh ketika memang jaraknya 89 km. Nah, beda dengan safarnya perempuan ya, yang harus didampingi ya, mahram. Itu batasannya adalah waktu ya, bukan jarak. Ya. Berapa waktunya? Itu 2 hari 2 malam. Ya. Jadi ketika seorang perempuan ingin berpergian ya, dan jaraknya itu memakan waktu 2 hari 2 malam, maka harus didampingi oleh mahram seperti itu. Ya. Kemudian sah adalah amal yang sesuai dengan perintah syar'i ya, Allah SWT. Perbuatan sholat memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum wadinya sah. Jadi sahnya sholat ketika memenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian sahnya jual beli atau hukum wadinya jual beli, sahnya jual beli itu ketika memenuhi rukun dan syarat. Itu hukum wadi. Sahnya syirkah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Nah, kemudian batalnya sholat ketika tanpa wudhu. Ya. Batalnya sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, ini yang kita sebut dengan hukum wadi. Batalnya haji tanpa wukuf di Arafah. Ya. Kemudian batalnya puasa ya, bagi perempuan yang sedang haid dan nifas. Kemudian batalnya jual beli oleh orang gila ya, karena anaknya atau apa? Jual beli orang gila kan batal, atau anak yang masih kecil, ya, anak yang belum mumaiz. Ya. Kemudian batalnya membeli barang yang tidak ada. Ya. Membeli batal ketika memang barangnya tidak ada. Ya. Jual beli yang batal itu ketika apa? Jual beli yang barangnya tidak ada. Nah, itu kita sebut dengan hukum wadi. Jadi batal ini adalah lawan dari sah. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah
batal adalah lawan dari sah, yaitu amal yang tidak sesuai dengan perintah asyari, ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hukum wadi yang batal? Perbuatan apa saja yang menyebabkan batal? Akad nikah tanpa mahar, ya, menjadi batal hukum wadinya. Jual beli barang najis, ya, hukum wadinya batal. Jadi jual beli pupuk kandang itu tidak sah. Ya. Kenapa? Masuk ke dalam ini jual beli barang najis. Maka hukum wadinya menjadi batal. Sirkah tanpa ijab qabul, ya, hukum wadinya menjadi batal. Akad nikah tanpa ijab qabul itu menjadi batal. Akad nikah bagi yang belum mumayyiz juga hukum wadinya batal. Nikah dengan mahram padahal tahu keharamannya, maka hukum wadinya menjadi batal. Jual beli janin binatang yang masih di perut, ya, hukum wadinya juga batal. Kemudian jual beli janin transaksi yang mengandung multi akad, hukum wadinya menjadi batal. Contohnya apa? Misalkan multi akad itu leasing, ya, sewa beli, itu menjadi batal karena multi akad. Nah, kalau saham itu bukan jual beli, ya. Saham itu bukan jual beli, tapi objeknya investasi. Jadi kalau tidak ada ijab qabul, ya, dalam investasi saham, maka itu juga tidak sah. Kemudian yang terakhir adalah fasad, ya. Apa itu fasad? Ya. Fasad adalah kondisi perbuatan yang asalnya sesuai syarak, ya, tapi ada sifat dari perbuatan itu di luar dari rukun dan syarat, ya. Di luar dari rukun dan syarat, ya, yang membuat cacat perbuatan asal tersebut, yaitu menyimpang dari perintah asyari. Ya. Jadi fasad itu adalah kondisi perbuatan yang asalnya sesuai hukum syarak, tapi ada sifat dari perbuatan itu, ya, di luar dari rukun dan syarat, dia membuat cacat perbuatan asal tersebut yang menyimpang dari perintah asyari. Apa yang menyebabkan hukum wadi itu menjadi fasad? Ya. Perbuatan apa? Jual beli dengan harga yang tidak diketahui. Nah, hukum wadi itu fasad. Ya. Kemudian mempekerjakan pekerja dengan kerja yang tidak jelas. Ya. Itu juga hukum wadinya adalah fasad. Ya. Kemudian juga mensyaratkan pembeli untuk tidak menggandakan. Ya. Itu juga fasad. Misalkan kita beli buku, ya. Ya, kemudian di buku itu dicantumkan buku ini nggak boleh diperbanyak, ya. Nah, itu fasad sebenarnya. Dalam Islam itu boleh. Ketika kita sudah membeli sesuatu, ya, buku itu mau kita gandakan, mau kita perbanyak, itu hak kita. Kemudian perbuatan akad nikah tanpa saksi itu juga menjadi fasad. Kemudian orang kota berjual beli dengan orang dusun, ya. Itu juga fasad. Ya. Karena apa? Karena ada informasi yang tidak sampai ke orang dusun. Misalkan gini, harga singkong, ya, harga singkong misalkan di desa atau apa, ya, kita contohnya kalau jual beli yang di orang dusun itu gini, jual beli yang terlalu si orang dusun itu akhirnya menyesal karena dia merasa dibohongi, gitu, ya. Misalkan, Pak, ini barangnya saya beli, ya, harga 100, gitu. Karena di pasar paling lakunya cuma 150, ya. Padahal setelah dia jual ke pasar di kota ternyata lakunya bisa sampai 10 kali lipat. Nah, makanya itu akan menjadi fasad ketika kita berjual beli dengan orang dusun. Kemudian membeli barang yang sudah ditawar orang lain, ya, itu juga fasad. Jadi kita nggak boleh membeli barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Kemudian nikahnya muhalil juga fasad. Nikah dengan perempuan sebagai istri kelima, ya, juga hukumnya adalah fasad. Perempuan dinikahi sebagai istri baru, ya, mensyaratkan suami menceraikan istri lama, itu juga fasad. Jadi
fasad itu tidak sah. Ya. Apa bedanya fasad dengan batal? Ya. Nah, fasad dengan batal itu sama-sama tidak sah. Ya. Bedanya kalau batal itu untuk jadi sah harus diulang akadnya. Ya. Jadi kalau batal itu untuk jadi sah harus diulang akadnya. Nah kalau fasad ya, supaya sah itu tidak perlu mengulang akad, tapi unsur-unsur yang merusak akad itu dihilangkan. Ya. Jadi itu perbedaan antara fasad dan batal. Nah selanjutnya ya ternyata itu yang terakhir ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu penjelasan mengenai ruang lingkup dari hukum syariah. Ya. Selanjutnya jika ada pertanyaan itu dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jazakallah khair Pak Haji Gunawan yang telah memberikan materi ilmunya kepada kita semua. Insya Allah ya ini luar biasa nih. Jadi kita sudah lebih mengetahui ya, mendalami tentang ruang lingkup hukum syariat Islam itu sendiri. Bukan hanya tentang halal, haram, makruh, sunnah dan sebagainya ya. Ternyata selain hukum taklifi ada juga kemudian hukum wad'inya ya, yang tadi sah, kemudian juga ada batal, fasad ya, ada dan lain sebagainya gitu ya. Baik Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan ditulis ya di kolom chat jika ingin bertanya. Dan ini mungkin sudah ada masuk satu pertanyaan di kolom chat. Ingin izin bertanya Pak Haji tentang kemudian bagaimana tentang hukum syariat ini kita aplikasikan dalam mengangkat seorang pemimpin. Bagaimana kemudian mengangkat seorang pemimpin yang kemudian tidak memenuhi syarat-syarat dari syariat itu sendiri. Itu bagaimana Pak Haji? Baik. Pengangkatan pemimpin itu adalah muamalah juga. Jadi mengangkat pemimpin itu juga sebuah muamalah. Dan muamalah itu juga harus ada akadnya. Ya. Perlu ada ijab kabulnya. Ya. Oleh karena itu kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan akad. Nah, akad itu adalah ikatan ijab dan kabul ya, yang sesuai dengan hukum syariah. Jadi akad itu adalah ikatan ijab dan kabul yang sesuai dengan hukum syariah. Atau yang memenuhi rukun dan syaratnya. Ya. Yang nantinya akan ada berimplikasi terhadap objek akad. Misalnya jual beli ya. Kalau rukun dan syaratnya terpenuhi ya, setelah ijab kabul itu barang langsung berpindah kepemilikannya. Ya. Jadi kalau jual beli ya rukun dan syaratnya terpenuhi ya, maka setelah ijab kabul itu barangnya langsung berpindah milik gitu. Nah, itu namanya nuqtatul atha atau konsekuensi dari sebuah akad. Nah, sama juga dengan kepemimpinan ya. Di dalam Islam tugas pemimpin itu ibarat ini beban yang sangat berat ya. Bebannya berat. Kenapa? Karena memang untuk menjalankan hukum-hukum syariat. Oleh karena itu di dalam pengangkatan pemimpin ya harus sah. Di dalam Islam yang tidaknya pengangkatan pemimpin itu ya, itu ada yang disebut dengan thariqah in'iqad ya, yaitu metode pengangkatan. Ya. Jadi ada dua metode pengangkatan pemimpin ya, yaitu thariqah intihab ya. Ini yang kita kenal dengan proses pemilihan umum ya. Ini pemilu. Thariqah. Jadi intihab itu pemilu ya. Nah, ini hukumnya mubah. Pemilu itu mubah ya. Ini pemilu itu mubah, bukan wajib ya. Makanya kalau kita lihat proses pemilihan khilafah ya di zaman Khulafaur Rasyidin itu beda-beda. Kalau misalkan pengangkatan Abu Bakar ya, itu prosesnya pemilihan dengan pilihan langsung.
Jadi semua kumpul, ya, kemudian saling berhujah ya untuk mengajukan calonnya. Kemudian dipilihlah secara aklamasi, gitu ya. Akhirnya semua setuju, ya, Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Nah, tapi beda dengan pengangkatan Umar, ya. Umar itu sudah dengan alul hali wal aqdi, berarti ada perwakilan. Nah, kemudian juga sama Utsman, ya. Jadi kadang-kadang pemilihan itu langsung, ya, kadang-kadang melalui perwakilan. Nah, ya. Itu kita sebut dengan intihob. Ya. Jadi pemilihan itu pemilihan itu hukumnya mubah, ya. Artinya boleh dipilih, ya, mau pemilihan langsung atau melalui perwakilan. Jadi sama-sama keduanya boleh. Nah, tapi orang yang sudah terpilih, ya, orang yang terpilih dengan suara terbanyak itu tidak menunjukkan dia telah menjadi seorang pemimpin. Nah, ini di sini titik pentingnya, titik kritisnya di sini. Jadi dalam Islam, ya, sah tidaknya dia menjadi pemimpin itu wajib dibaiat. Gitu. Jadi di dalam Islam itu ada baiat. Ya. Nah, jadi thariqah in'iqad dalam Islam, ya, kalau kita baca dalam fikih-fikih muamalah, ya, bab khilafah, gitu, ya, di situ ada aturan-aturan pengangkatan pemimpin. Ya. Jadi bagaimana Islam cara mengangkat pemimpin? Itu ada, itu banyak di buku-buku bab khilafah. Jadi yang menentukan sah tidaknya itu kuncinya satu, yaitu apa? Baiat. Jadi akad baiat itu bukan disumpah. Kan kalau dalam sistem demokrasi itu ada dua proses, ya. Itu proses pemilu dan, ya, proses pemilu itu kita sebut intihob tadi. Ya. Jadi calon presiden yang mendapat suara terbanyak, ya, melalui pemilu itu belum sah dia menjadi presiden. Ya. Sahnya kapan? Kalau sudah disumpah, ya, atau dilantik menjadi presiden, baru sah, gitu. Ya. Pasti melalui dua tahap, yaitu pemilihan dan pengangkatan. Nah, kalau dalam Islam sama seperti itu, ya. Jadi ada proses pemilihan, ya, atau intihob, ya, dan ada proses pengangkatan, ya, atau in'iqad. Ya. Ya, di dalam Islam, ya, pemimpin itu sah pelantikannya bukan dari sumpah, ya. Ya. Atau mengucapkan sumpah, ya. Seperti presiden kan itu. Presiden kan disumpah. Presiden disumpah di bawah Al-Quran. Ya. Kemudian setelah disumpah, ya, siap berjanji untuk apa? Untuk tidak menerapkan Quran, gitu, ya. Ya. Jadi disumpah, ya, di bawah Al-Quran, tapi setelah disumpah malah melarang menerapkan Al-Quran untuk negara. Jadi aneh, gitu, ya. Nah, tapi dalam Islam, ya, pengangkatan tidak seperti itu. Ya, yang bersumpah itu bukan pemimpinnya, bukan calon khalifahnya yang bersumpah. Yang bersumpah itu rakyatnya. Nah, itu namanya baiat. Ya. Jadi ketika Abu Bakar terpilih, ya, semua membaiat Abu Bakar. Itu baru sah. Ya. Umar juga begitu. Ya. Setelah terpilih, baru dibaiat. Ya. Utsman, Ali juga begitu. Ya. Semua khalifah sudah 4 khalifah itu, ya, walaupun yang dicalonkan itu anaknya, ya, anaknya khalifah dicalonkan, itu nggak ada masalah. Itu intihob, boleh-boleh saja. Yang penting sah atau tidak. Ya. Yang penting sah atau sah tidaknya itu bukan dari pencalonannya, gitu. Bukan proses pemilihannya. Tapi sah tidaknya yaitu ketika dibaiat oleh kaum muslimin. Ya. Ketika dibaiat oleh kaum muslimin baru sah. Ya. Nah, itu disebut pemimpin yang melaksanakan hukum syariat. Ya. Nah, kenapa baiat itu yang sumpah malah rakyat, gitu, ya? Bukan pemimpinnya. Ya. Jadi baiat itu kan sumpah dari rakyat kepada pemimpinnya. Karena filosofinya begini, ya.
Filosofi itu serah terima beban taklif. Ya. Jadi kan hukum-hukum taklifi yang kebanyakan dibebankan kepada kaum muslimin, ya, ini harus diserahkan. Ya. Jadi baiat itu seperti apa ya? Seperti ijab kabul dalam nikah. Ya. Tapi kalau nikah, objek nikahnya itu kan perempuan, ya perempuan. Objek nikah itu perempuan atau calon istri. Ya. Jadi sebelum akad nikah, tanggung jawab perempuan itu ada pada bapaknya. Nah, begitu serah terima, ya, tanggung jawab perempuan itu beralih dari bapak kepada suaminya. Jadi yang memindahkan status objek akad itu adalah akad nikah. Nah, termasuk di dalam pemerintahan gitu. Banyak taklif ya, kewajiban-kewajiban ya kepada umat, ya, pada Islam, ya, kepada umat Islamnya. Misalkan apa? Contohnya kalau ada pezina laki-laki dan pezina perempuan, cambuklah, ya, wahai kaum muslimin sekalian. Nah, siapa yang diperintah? Siapa yang ditaklif? Itu kaum muslimin, ya. Bagaimana kaum muslimin bisa melaksanakan hukuman cambuk? Ya. Jadi caranya harus ada serah terima beban taklif. Ya. Pelaksanaan hukum syariat itu kepada satu orang. Ya. Nah, bentuk serah terimanya itu apa? Itu waktu rakyat membaiat kepada satu orang itu. Ya. Jadi baiat itu serah terima beban taklif kepada seluruh kaum muslimin kepada satu orang untuk melaksanakan hukum syariat. Ya. Sehingga kalau ada yang berzina, ya, khalifah berhak menghukum dengan hukuman cambuk 100 kali. Ya. Maka kalau tidak dibaiat hukumnya, hukum cambuknya itu nggak sah. Ya. Termasuk terhadap pencuri. Ya. Pada pencuri laki-laki dan perempuan, ya, potong tangan dari keduanya. Ya. Siapa yang diperintah untuk yang diperintah itu siapa? Kaum muslimin gitu. Ya. Makanya perlu baiat seperti itu. Itu mungkin Pak Mas Turi jawabannya. Baik, terima kasih Pak Haji Gun atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya agak beberapa pertanyaan Pak Haji yang insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup. Dari Pak Ridwan Yanuar, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau hukum yang tidak wajib diwajib-wajibkan? Dan bagaimana hukumnya bagi orang yang mewajibkan itu? Mungkin seperti ini Pak, tentang bagaimana kemudian sebenarnya itu hukumnya sunnah, tetapi kemudian ada orang yang kemudian mewajibkan. Misalkan ya, sebagai contoh, sholat tarawih itu kan hukumnya sunnah. Tapi bagaimana kemudian ketika ada orang yang kemudian mewajibkan sholat tarawih tersebut, dan bagaimana hukumnya bagi orang yang mewajibkan tersebut? Itu bagaimana Pak? Ya, bahwa ketentuan wajib, sunnah, ya, makruh, mubah itu adalah sesuai dengan tadi ya definisi yang di awal kita bahas, bahwa hukum syara itu ya perintah Allah gitu, bukan perintah manusia. Kita bersari itu ada perintah syari, perintah syara, perintah Allah yang membuat aturan. Ya. Jadi manusia nggak berhak untuk merubah-rubah ya, yang sunnah menjadi wajib, ya, yang wajib menjadi sunnah seperti itu. Ya. Maka nggak boleh, ya, punya dilarang ya kita ini merubah-rubah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Sesuatu yang sunnah ya sunnah, sesuatu yang wajib. Nggak boleh dibolak-balik seperti itu. Ya. Karena itu ada aturannya. Semuanya sudah ada ketetapan dari sang Khalik, sang pencipta. Ya. Sesuai dengan definisi tadi ya, perintah, ya, larangan itu ada aturannya. Ya. Yang mengatur atau yang membuat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kitabul Syari. Ya. Jadi nggak boleh ya Pak Januar, Pak Ridwan ya, Pak Ridwan, ketika seseorang merubah dari yang sunnah menjadi wajib atau yang wajib menjadi sunnah. Jadi semua harus ada dasar hukumnya. Ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Haji. Ada lagi pertanyaan dari Pak Airlangga tentang kemudian tentang riba ini sedikit Pak Haji. Izin bertanya Pak Haji, bagaimana hukumnya jual beli yang menggunakan uang hasil riba?
Misalnya untuk pembelian kafling menggunakan uang pinjaman dari bank. Apakah jual belinya menjadi riba juga atau bagaimana tuh, Pak Haji? Ya, eh, jadi gini, ya. Hukum memanfaatkan sesuatu yang haram ya. Ya. Jadi sebenarnya gini, muamalah itu kan ketentuannya seperti yang disabdakan Nabi ya. Nahnu nakumu bizohir gitu. Ya. Jadi kita disuruh menghukumi yang zohir saja. Jadi zohir itu dilihat berdasarkan rukun dan syaratnya. Rukun dan syaratnya saja. Jadi kalau kita bermuamalah ya dengan pihak manapun ya, selama rukun dan syaratnya itu sudah terpenuhi, maka pihak yang bermuamalah itu tidak bertanggung jawab ya, terhadap pihak yang bermuamalah tadi. Contohnya gini, ketika kita jualan bakso ya, yang bermuamalah kan dengan kita. Ya. Misalkan, Pak, saya mau beli bakso. Maaf Bu, Ibu kerja di mana ya? Saya kerja di bank, Pak. Lalu tukang bakso bilang, wah saya nggak nerima uang dari bank ya. Itu haram hukumnya. Kemudian datang lagi, misalkan pembeli yang lain ya. Si tukang bakso nanya lagi, Ibu kerja di mana? Saya PNS, Pak. Saya PNS Mang gitu kan. Oh maaf Bu, PNS kan uangnya haram ya. Karena gajinya dari hutang riba pemerintah gitu ya. Akhirnya nggak jadi beli lagi. Kemudian ada lagi, Pak saya mau beli bakso Bang. Ibu kerjanya di mana? Saya karyawan PT Mas gitu. Maaf Bu, PT itu batil. Jadi saya nggak mau nerima uang dari Ibu. Nah, jadi beda antara pihak yang muamalah batil ya dengan pihak yang muamalah itu dengan itu. Jadi sudut pandangnya beda ya. Jadi secara hukum asal muamalah itu dihukumi dengan zahirnya saja. Jadi kita tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mitra kita gitu ya. Oleh karena itu masalahnya itu masa ada satu catatannya. Walaupun hukum asalnya boleh ya, tapi masih ada hukum wasilah gitu. Hukum wasilah. Nah, karena ada kaidah gini, al wasilatu ila harami gitu. Semua sarana yang menghantarkan pada keharuman ya, hukumnya haram ya. Contohnya gini, menjadi karyawan PT misalkan ya. Nah, itu tergantung posisinya. Menurut pendapat beberapa ulama, ya kalau dia posisinya karyawan karyawan biasa gitu kan ya, tidak menentukan berjalan atau tidaknya PT, nah ya, itu tidak terkena wasilah yang haram. Ya. Tapi ketika misalkan dia menjadi dewan direksi, nah ketika nggak ada dia menjadikan perusahaan itu nggak jalan, nah maka itu terkena wasilah keharuman. Atau misalkan di pabrik sepatu gitu kan ya, dia karyawan biasa. Nah, dia tidak menentukan jalannya perusahaan, itu nggak masalah. Jadi kalau dia keluar pun perusahaan tetap jalan, nah itu dia masih boleh kerja di situ. Atau misalkan di bank ya, itu kan ada unsur wasilah atau tidak. Misalkan gini, ada proyek mengecat kantor bank ya, kantor bank konvensional. Nah, itu halal atau tidak ya, ketika kita mengambil proyek tersebut. Pertanyaannya, bank itu ketika dicat ya, transaksi ribanya itu jalan atau enggak? Ya tentunya dicat enggak dicat kan tetap saja kan transaksinya riba itu berjalan gitu. Tapi kalau misalkan project IT misalkan. Nah, kalau project IT itu kan kalau tidak dibuatkan program ya oleh seorang IT,
ya, transaksi ribawanya nggak bisa jalan. Ya, jadi apa namanya? Kalau posisinya strategis ya, ya itu menjadi haram. Tapi kalau cuma pegawai biasa nggak apa-apa. Jadi dokter, jurawat tuh nggak apa. Nah, sama. Jadi kalau misalkan kita nggak perlu tahu ya bahwa uang itu asalnya dari mana gitu. Tapi kalau misalkan kita dengan sengaja ya pinjam uang ke bank untuk membeli apa membeli mobil ya, membeli rumah, ya itu jelas ya. Itu nggak boleh gitu kan, karena kita tahu bahwa apa namanya pinjaman itu berhubungan itu adalah suatu keharaman. Tapi kita sebagai misalkan marketer ya, kita nggak perlu tahu lebih detail mengenai ini uang dari mana nih si calon pembeli ini, ya. Jangan-jangan dia uangnya hasil gajian dari bank gitu atau gajian dari PNS ya. Jadi nggak perlu detail seperti itu. Itu mungkin Pak Mastur ya. Baik, terima kasih Pak Haji atas jawabannya. Ini kita sekitar 5 menit lagi nih Pak Haji ya. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak Haji. Mungkin pertanyaan tentang ini dulu ya, masuk ke chat pribadi ini. Tentang hukum memanfaatkan PT yang pembentukannya haram, seperti yang kemudian dijelaskan tadi ya di materi tersebut. Atau bagaimana muamalah dengan pembentukan PT yang kemudian batil PT tersebut, bagaimana penjelasannya Pak Haji? Ya, itu tadi ya. Kalau kita sebagai bermuamalah dengan PT ya, misalkan kita menjadi pegawai PT itu ya, kalau posisinya adalah bukan posisi strategis, ya, bukan sebagai direktur, itu nggak apa-apa ya. Karena apa? Karena memang posisi itu tidak menentukan jalan tidaknya suatu operasional perusahaan. Ya. Atau misalnya kita kerja di bank ya, untuk posisi-posisi yang tidak berkaitan langsung ya, misalkan posisi apa office boy gitu ya, nah itu boleh ya, kita bermuamalah gitu ya. Kan bekerja itu termasuk bermuamalah ya, jadi harus kita lihat posisi kita seperti apa, kedudukan kita seperti apa ya. Jadi kalau misalkan kita bermuamalahnya tidak ada kaitannya dengan posisi strategis ya, kita masih dibolehkan untuk bekerja di PT tersebut ya, Thomas Tri. Baik, terima kasih Pak Haji. Ini sebenarnya masih ada 2 orang lagi yang bertanya. Tapi karena waktu mungkin sudah membatasi ya, tapi saya bacakan saja nih pertanyaannya. Mungkin kalau bisa dijawab pada kesempatan malam kali ini, enggak Pak Haji. Tapi kalau memang belum, nanti kita bahas pekan depannya insya Allah ya. Pertanyaannya ini dari Bu Astrid. Yang pertama, apa hukumnya bila melakukan hubungan suami istri dan orang itu hamil? Ini kayaknya di luar pernikahan ya. Akhirnya kemudian disahkan dengan ijab kabul. Apakah anaknya yang dikandung hingga lahir itu anak yang haram atau bagaimana? Dan yang kemudian yang kedua, bila suami mentalak istri dengan tulisan lewat SMS atau WA gitu ya, itu bagaimana? Apakah itu hukumnya sah, talak tersebut atau tidak sah? Itu mungkin pertanyaan dari Ibu Astrid. Ada pertanyaan lagi dari Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum jual beli konsumen yang sudah bayar cash atau lunas, namun penjualnya ingkar janji beberapa kali waktu yang sudah ditentukan, hingga kemudian menunda waktu yang sangat lama, yang cukup lama untuk melakukan proses akadnya. Itu Pak Haji, pertanyaan ada 2 dari Pak Yasin dan juga Ibu Astrid ya. Itu Pak Haji, kira-kira bisa dijawab malam ini atau nanti kita akan bahas pekan depan Pak Haji. Ya, baik, insya Allah kita akan bahas pekan depan ya, Pak Musturi. Jadi nanti sebelum acara kita mulai, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab. Seperti itu. Siap. Baik, insya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti pekan depan hadir ya, bisa tepat waktu ya. Insya Allah nanti kita sebelum acara dimulai, pertanyaan dari Ibu Astrid dan juga insya Allah Pak Yasin akan dijawab ya sebelum kita memulai pekan depan. Insya Allah gitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak yang telah hadir pada kesempatan malam kali ini.
Dan tidak lupa juga terima kasih banyak kepada guru kita Pak Haji Gunawan yang telah memberikan ilmunya pada kita semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Insya Allah yang mudah-mudahan kita semua masih bertemu dengan beliau hingga kemudian beliau masih bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang kemudian telah hadir pada kesempatan malam kali ini. Yang insya Allah mudah-mudahan menjadi pahala buat kita semua. Insya Allah juga menjadi penggugur dosa. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, puasa kita diberikan kelancaran dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga malam yang sangat mulia yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dan kita akhiri kajian pada kesempatan malam kali ini dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jazakallah, terima kasih Pak Haji Gunawan, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.